Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini kita akan membahas mengenai analisa likuiditas, ya, solvabilitas dan rentabilitas. Nanti satu persatu nanti kita bahas ya. Nanti saya kirim ada 2 video di sini ya. Ada video nanti kita bahas analisa likuiditas dulu, solvabilitas dan rentabilitas. Mata kuliah ini adalah bagi mereka yang memang belum sempat mengikuti perkuliahan secara offline dengan saya, maka saya berikan video ini. Nanti sebagai pengganti absen itu nanti saya akan berikan tugas ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan likuiditas? Kita bahas yang pertama dulu, yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek atau dengan kemampuan melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Secara sederhana logikanya begini. Ketika Anda punya hutang kepada pihak lain, ya, Anda taruhlah memiliki hutang 50 juta. Tentu pihak lain ini ingin tidak meminimalkan resiko bahwa hutang Anda ini harus dijamin setidaknya di atas daripada hutang Anda. Misal begini, Anda hutang 50 juta, maka maka si kreditur, artinya orang yang meminjamkan uang pada Anda, pasti dia akan meminta jaminan di atas hutang Anda. Misal Anda pinjam 50 juta, maka dia minta jaminan yang nilainya 100 juta atau 2 kali lipat dari utang Anda. Nah, ini apa? Karena ini adalah untuk mengurangi risiko daripada orang yang mengeluarkan pinjaman tersebut. Makanya tidak aneh biasanya di bank atau di pegadaian, ketika seseorang minjam, itu biasanya nilai pinjaman itu lebih rendah daripada nilai agunannya, karena pihak yang memberikan hutang tersebut dia tidak mau menanggung risiko. Maka di sini ketika dalam kita berbisnis pun supaya kita memperkecil risiko ya, maka ketika kita hutang maka kita harus ada rasio likuiditas. Dalam berbisnis, hutang adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah. Tetapi dalam hutang itu pasti ada risiko. Apakah kita bisa mengembalikan uang tersebut atau tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Maka dari itu, dalam manajemen keuangan, untuk memperkecil risiko tersebut, kita harus punya strategi keuangan yang disebut dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu perbandingannya adalah aset lancar ya, atau current asset bahasa accountingnya. Ya, kemarin kita juga bahas aset lancar itu ada cash, inventory, supplies dan sebagainya. Aset lancar berbanding dengan hutang lancar. Hutang lancar itu apa? Yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka pendek. Maka kita singkat saja di sini ya, current asset itu singkatannya dengan CA, current liability itu adalah dengan CL. Artinya rasio tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki hutang jangka pendek atau disebut dengan hutang lancar atau current liability, harus dijamin dengan kepemilikan aset lancar. Perbandingan yang sehat adalah current asset 2, current liability 1. Artinya jika Anda punya utang 100 juta, maka Anda harus punya current asset 200 juta. 2:1, atau boleh paling minimal 1,5 berbanding 1. Artinya jika Anda punya uang hutang 100 juta, Anda harus artinya dijaminkan atau Anda harus memiliki current asset sebesar 150 juta kalau Anda punya utang 100 juta. Ada sebuah contoh demikian. Kita lihat sebuah contoh di sini. Di sini ada sebuah contoh ya. Sebuah perusahaan memiliki neraca sebagai berikut. Kita lihat dua saja perbandingannya antara current asset dengan current liability. Taruhlah si perusahaan itu masih belum memiliki fixed asset.
Taruhlah dia masih ngontrak pada sebuah ruko, berarti kan itu kepemilikannya bukan pemilik sendiri ya, masih kepemilikan orang lain, maka tidak ada fixed asset ya. Utang misalkan 50 juta. Nah, 50 juta ini ya, Anda harus punya current asset sebesar 100 juta. Nah, ini yang dimaksud 2:1 ya. Saya berikan contoh demikian. Seandainya Anda punya strategi dalam memperbaiki likuiditas ya. Misalkan Anda punya contohnya adalah asalnya begini neraca awalnya. Current asset CA itu current asset ya. Totalnya 10 juta. Inventory persediaan barang dagangan 30 juta, perlengkapan atau surplus 5 juta, equipment 15 juta, total current asetnya sebesar 60 juta. Ya. Fixed assetnya Anda punya tanah dan toko sebesar 230 juta. Nilai tanahnya 70 juta ya. Totalnya Anda punya fixed asset 300 juta. Ini maksudnya tanah dan toko ya, tapi Anda punya tanah lain ya yang menjadi aset perusahaan 70 juta, jadi totalnya 300 juta. Jadi total aktiva current asset ditambah fixed asset totalnya adalah 360 juta. Nah, kita lihat sisi lainnya yaitu sisi pasiva ya, terdiri dari liabilities dengan capital atau modal. Anda punya utang jangka pendek 60 juta. Anda punya utang jangka panjang 200 juta. Anda punya modal 100 juta, maka total pasifnya 360 juta. Ini adalah sumber modal. Ini sumber modal internal, ini sumber modal eksternal karena Anda utang. Uangnya Anda sendiri 360 juta ini capital dengan hutang ini Anda digunakan untuk ini. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu likuiditas. Kalau kita lihat likuiditas ini masih kurang bagus. Masih 1:1. Current asetnya 60 juta, current liability-nya 60 juta, ini masih memiliki resiko. Nah, bagaimana caranya supaya current asset ini 2:1? Berarti kalau 2:1 itu adalah sekitar harus current asetnya 120 ya. Ya, ininya berarti 60 kalau 2:1 ya. Atau ininya dikurangi menjadi ini 60, ini 30 juta. Oke, kita coba ada beberapa strategi. Jadi saya ulangi lagi likuiditas ini tidak menyertakan ini liability, long term liability, tidak menyertakan capital, tidak menyertakan fixed asset, tapi hanya melihat unsur total current asset dengan current liability. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini masih 1:1 ya, 60-60. Nah, caranya bagaimana agar maka bisa juga kita menjual aset, yaitu senilai tanah. Misalkan perusahaan itu punya tanah sebesar 70 juta. Ya, ini kalau kita lihat di atas ini ya 70 juta, ini tuh lihat tanah ya. Nah, tanah ini dijual. Tanah ini dijual untuk dijadikan cash. Ya. Dijadikan cash, maka pertambahannya total current asset-nya nambah 130. Berarti ini rasionya sudah bagus. Tapi kita kehilangan tanah ya. Ini sudah ke sini. Bisa juga Anda menambahkan ke inventory atau barang dagangan. Kalau ternyata tingkat permintaan penjualan Anda tinggi, Anda boleh menambahkan ke inventory. Jadi 70 juta tadi yang di sini pindah ke inventory berarti 100 juta. Total di sininya 70 juta. Nah, itu bisa apabila inventory atau permintaan terhadap produk Anda tinggi. Ya, ini tetap berarti cuma geser ke atas saja. Atau dengan cara lain, yaitu dengan cara tambahan capital. Tambahan capital itu apa? Di sini seandainya
Perusahaan memperoleh modal tambahan dari laba perusahaan yang dimasukkan kembali untuk menambah modal sebesar 60 juta. Ini artinya seandainya perusahaan sudah berjalan di 1 tahun, kemudian dia dapat untung. Untungnya dia dimasukkan ke capital. Maka tambahan capital ini bisa menambah kas. Sehingga 120 ditambah jadi kan 10 juta ya. Ini masuk ke sini. Ini apabila ada tambahan capital. Tambahan capital itu bisa internal, artinya dari perputaran usaha ya, kemudian dimasukkan lagi ke modal, atau bisa jadi investor baru dari pihak lain. Maka ini menjadi cash. Maka rasionya 120 berbanding 60, 2 berbanding 1. Nah, sekarang kita akan melihat sektor pasifa. Ada cara lain, yaitu kita bisa utang jangka panjang ya kita kurangi, masukkan ke utang jangka pendek tadi yang 60 juta kita jangan masukkan ke utang jangka pendek, tapi kita masukkan ke hutang jangka panjang ya, sehingga current liability-nya tadinya 60 berkurang menjadi 30. Ini tidak diutak-atik ya, tapi adalah kalau kita lihat di sini yang pertama 200 juta ya. Ya, kemudian utang ini ini 60 juta ya. 60 juta ini tidak jadi hutang jangka pendek, 30 juta dimasukkan hutang jangka panjang, sehingga hutang jangka pendeknya cuma 30 juta. Ingat, hutang jangka pendek itu adalah biasanya kurang dari 5 tahun ya, atau maksimal 5 tahun. Tapi kalau hutang jangka panjang di atas 5 tahun. Jadi ini adalah hutang jangka pendeknya diperkecil, dimasukkan ke hutang jangka panjang. Itu apabila kita ngotak-ngatik strateginya, mengotak-ngatik transfer hutang ya. Atau bisa jadi yaitu dengan cara di sini ya, current liability 60 masuk lagi 60 ya. Ini masih belum safe ya. Masih belum safe. Jadi di sini dibayar menjual sebagai current assetnya. Jadi current assetnya nanti bisa dijual ya. Nah, oke. Tapi yang rasional adalah pakai sistem ini. Nah, itu adalah menggunakan yang namanya rasio likuiditas. Jadi saya ulangi lagi, intinya Anda boleh membuat kreasi-kreasi yang lain dalam strategi. Ini adalah salah satu kreasi saja dalam strategi. Yang terpenting adalah prinsipnya ketika kita memiliki hutang, ya, kita memiliki hutang, yang penting adalah ini 2:1 atau boleh 1,5:1. Ini 1,5, ini 1. Yang bagus 2:1. Di atas itu berarti lebih bagus. Yang kritis apabila kayak seperti gini, current asset sama dengan current liability. Nah, jadi saya ulangi lagi, rasio likuiditas ini tidak mempertimbangkan hutang yang lain ya, tetapi hanya mempertimbangkan current asset dan current liability saja. Jadi hanya mempertimbangkan ini saja ya, dengan current liability, tidak mempertimbangkan ini ya, hanya mempertimbangkan ini. Jadi jika misalkan ada tambahan capital bisa masuk ke sini sehingga ininya besar, atau bisa jadi ada tambahan capital bisa Anda membayar hutang sehingga nilainya mengecil. Yang terpenting dalam prinsip likuiditas, bagaimana current liability ini ditekan sekecil-kecilnya dan current asset di up sebesar-besarnya ya, sehingga nanti rasionya minimal bisa 1,5:1 atau 2:1 ya. Nah, itu adalah ya, analisa daripada likuiditas. Terima kasih, nanti kita lanjut ke video selanjutnya mengenai solvabilitas dan rentabilitas.